ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami. Bawaslu harus serius menangani ini, dan tentu bukan hanya yang 1 triliun ini, mungkin ada triliun-triliun yang lain. Siap kapan saja diminta untuk klarifikasi. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu rupanya tidak mendiamkan isu mahar sebesar 1 triliun rupiah dari Sandiaga Uno agar terpilih sebagai calon wakil presiden. Walau tudingan mahar ini hanya dianggap sebagai sebuah isu dan menjadi pemanis suasana bursa pemilihan calon wakil presiden, namun tidak demikian bagi Bawaslu. Sejumlah pihak pun diperiksa untuk mengungkap kisah sebenarnya di balik isu mahar dari Sandi yang pertama kali dibeberkan oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief. Pemirsa, apa saja fakta yang terungkap seputar tudingan mahar dari Sandi masing-masing sebesar 500 miliar rupiah kepada 2 partai pengusungnya ini? Lantas, apalagi kata Sandi ketika isu mahar ini tidak kunjung redup dan hilang? Inilah penelusuran tim Realitas. Inilah sosok Sandiaga Salahuddin Uno, calon wakil presiden yang dipilih Prabowo Subianto sebagai pendampingnya di ajang laga pemilihan presiden 2019. Aktivitas pria yang biasa dipanggil Sandi ini kini sangat padat setelah dirinya ditetapkan sebagai cawapres pendamping Prabowo. Mana suaranya milenial? Salah satunya hadir di sebuah warung makan di Jakarta Selatan ini untuk menemui sejumlah pendukungnya. Seusai acara, para awak media tidak lupa kembali menanyakan kelanjutan dugaan uang mahar politik yang ia janjikan kepada PAN dan PKS sebesar masing-masing 500 miliar rupiah. Lanjutan dugaan mahar, Pak, Bawaslu kan sudah mulai memproses saksi dari pelapor. Kira-kira kalau misalnya Pak Sandi dipanggil oleh Bawaslu akan kooperatif, Pak, untuk memberikan keterangan? Besok jawab. Pak Sandi, Gimana posisi? Tapi temen yang ngasih kain ini yang Pesannya untuk pasangan Lombok karena dia dari Sumbawa untuk mendoakan. tapi surat dari Bawaslu Pak sudah ada Sandi. sampai ke Pak Sandi kan? Besok jawab. Pak Sandi mau ikutin goyang dayungnya Pak Jokowi enggak? Adalah wakil sekjen Partai Demokrat Andi Arief yang pertama kali mengungkap isu mahar masing-masing sebesar 500 miliar rupiah dari Sandi kepada 2 partai, yakni PAN dan PKS. Andi Arief mengaku informasi mahar ini ia terima dari sejumlah tokoh Partai Demokrat dari tim kecil Partai Gerindra. Uang mahar sebesar 1 triliun rupiah ini diduga untuk disepakatinya Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Kabar ini akhirnya terkonfirmasi ketika pada hari Kamis 9 Agustus 2018 Prabowo Subianto mendeklarasikan dirinya maju bertarung di Pilpres 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya, Prabowo Subianto, dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno. Munculnya pasangan ini merupakan kemenangan bagi Gerindra karena Prabowo Sandi merupakan kader partai yang identik dengan Prabowo Subianto ini. Sandiaga Uno merupakan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, walaupun kemudian melepaskan jabatannya ini ketika dipilih menjadi cawapres. Partai Demokrat yang awalnya terasa sangat mesra dengan Gerindra, tiba-tiba saja kembali renggang dengan kubu Prabowo. Tadinya,
Partai Demokrat yang sudah menyatakan dukungan bagi Prabowo sebagai calon presiden berharap Agus Harimurti Yudhoyono yang akan mendampingi Prabowo. Gara-gara Sandi yang dipilih menjadi cawapres, Andi Arief pun menyebut Prabowo sebagai Jenderal Kardus dan menuduh mantan Danjen Kopassus ini lebih menghargai uang daripada perjuangan. Kami mendengar justru sebaliknya. Apa bang? Ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami yang sangat mengejutkan. Padahal untuk menang bukan berdasarkan politik transaksional, tapi dilihat siapa calon yang harus menang. Itu yang membuat saya menyebutnya jadi Jenderal Kardus. Jenderal Kardus itu jenderal yang nggak mau mikir artinya. Uang adalah segalanya. Kemeriahan pendaftaran pasangan Prabowo Sandi ke KPU pada hari Jumat 10 Agustus 2018 akhirnya diwarnai juga oleh berita-berita seputar isu mahar politik yang ditiup oleh Andi Arief. Kalau dari sisi jumlah, kalau memang benar yang disebut itu adalah 500 miliar gitu ya, dan itu diberikan kepada partai, itu jelas melanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah resmi mendaftar ke KPU, Sandi pun sepertinya sibuk memadamkan kobaran rumor mengenai uang mahar 1 triliun rupiah yang disebutkan ia gelontorkan ke PKS dan PAN agar sepakat mengusungnya sebagai cawapres. Saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Sandi mengaku tidak ada uang yang diberikan ke parpol koalisinya. Yang ada hanyalah adanya komitmen untuk menyediakan sebagian dari biaya kampanye, bantuan kepada tim pemenangan, dan juga bantuan kepada partai pengusung. Saat bertemu mantan Ketua Umum PAN, Sutrisno Bachir, Sandi pun kembali menjelaskan mengenai isu politik transaksional yang dituduhkan kepadanya. Kita sekarang sudah lewat dari prosesi itu, mari kita bangun satu komunikasi yang insya Allah lebih baik ke depan, dan tentunya apa yang menjadi concernnya Pak Andi Arief itu juga menjadi concern nasional, dan saya akan bicarakan dengan KPK gitu. Bahwa ke depan ini harus ada kejelasan dari mana sumber diskursusnya itu harus datang, bagaimana membiayai kampanye nasional yang waktu di DKI udah cukup mahal, apalagi yang nanti pada level nasional. Memang ini sudah menjadi permasalahan hukum ya. Beredar rumor seperti itu, dan Pak Sandi sendiri kan mengaku bahwa memang ada sesuatu yang diserahkan kepada dua partai itu. Nah, meskipun beliau mengatakan bahwa ini bukan mahar, tapi adalah biaya untuk kampanye. Nah, apapun tafsiran tentang persoalan itu, apapun dalih yang diberikan mengenai soal ini, itu lebih baik diserahkan kepada aparat keamanan ya, dan aparat penegak hukum ya, untuk melakukan satu kajian tetap persoalan ini. Sedangkan PAN dan PKS, dua partai yang dituduh menerima uang mahar masing-masing 500 miliar rupiah dari Sandiaga Uno, justru sepertinya lebih memilih untuk menutup diri dan menganggap tidak ada masalah apapun. Ya harus dibuktikan. Menurut saya itu harus dibuka. Karena memang ini buruk gitu loh. Harus dibuka di awal. Makanya saya setuju dukung Bawaslu, panggil, klarifikasi, perjelas seperti yang Sandi bilang. Dan Bapak siap ya Pak ya? Oh siap, PKS siap. Soal berkorban tadi kan kalau kata Andi Arief sebenarnya ada uang 500 miliar dan Sandi Arief... Hoak aja itu, saya nggak mau tanggapi, berita hoak. Bagi-bagi dong kalau ada. Ya Jenderal Kardus segala macam ngapain ditanggapin. Orang lagi marah biar aja. Isu mahar masing-masing sebesar 500 miliar rupiah kepada dua partai pengusung pasangan Prabowo Sandi akhirnya dilaporkan ke Bawaslu. Apa sanksi bagi Sandi maupun partai politik bila tuduhan mahar ini memang benar? Realitas segera kembali.